Saya kira saya berbahagia dalam urusan memikirkan Sumatera yang banjir. Saya ketemu Bung Ganjar dan melalui mulut saya menyampaikan gagasan-gagasannya yang merupakan terobosan alternatif. Ya Bung, salam. Salam dari TV Anak Bangsa. Dan begini, pemilu sudah berlalu setahun lamanya. Pemerintahan baru ya sudah setahun ini berkuasa. Kita ini punya dalil, Bung. Jangan sampai pemenang mengambil segalanya. Jangan. The winner jangan sampai takes all. Jangan sampai the winner takes all. Tidak boleh. Tetapi jangan pula the winner itu takes nothing. Tidak bisa, Bung. Dalam malam kehidupan demokrasi tidak ada mutlak-mutlakan berkuasa mengambil segalanya, namun juga sama sekali tidak bisa diterima kalau pemerintah baru itu seperti berlepas tangan. Tapi ini pikiran Bung macam gitu. Adanya gagasan semacam ini, saya menampilkan tokoh-tokoh. Memang ini yang pertama kali saya ingin menampilkan orang-orang yang terkalahkan itu jangan dianggap tenggelam. Jangan dianggap tenggelam. Orang yang terkalahkan jangan dianggap terlupakan. Mereka yang terkalahkan jangan pernah keluar dari sorotan kamera mengenai pemikiran yang berkembang dalam benak para tokoh yang kalah itu. Jadi mereka yang kalah itu umpama pun tidak menjadi kelompok oposisi, tidak terlampau menunjukkan oposisinya, tapi ada pemikiran yang mungkin kita sebut alternatif. Silahkan pemerintah mau berpikir macam apa. Tapi tokoh-tokoh mereka yang kalah bukan berarti kalah itu tidak ada gunanya, Bung. Sama sekali tidak. Kemenangan pemilu yang lewat itu, yang setahun lalu itu, tidak menggambarkan sesuatu bahwa yang menang memiliki kekuasaan otoritatif yang menonjol, tidak menunjukkan kepemimpinan yang melegakan masyarakat. Nah, sekarang karena itu saya menampilkan Bung Ganjar. Minggu lalu Bung Ganjar muncul di rumah saya, dan pada minggu ini terfikir oleh saya untuk menampilkan beliau. Jadi bagaimana, dalam konteks apa beliau pantas ditampilkan? Ya dalam urusan banjir, bencana Sumatera itu, dalam konteks ini pikiran beliau penting ditampilkan agar orang bisa menimbang begini, Bung. Pikiran mereka, presiden, wakilnya, si pelongo, menteri-menterinya, bupatinya yang pada ngibrit, lari dari tanggung jawab. Itu kita potret satu sisi. Ya,
existing kabinet kita potret sikapnya semacam apa. Menteri-menteri pating celomet ngomong semacam apa kita sudah lihat. DPR ngomong celemutan macam apa kita sudah lihat. Sekarang kita pikirkan sesuatu tokoh alternatif yang memikirkan Sumatera. Bung Ganjar itu pikirannya itu ternyata mengejutkan loh Bung. Beliau menempatkan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu sebagai aktor utama dalam urusan menanggulangi bencana di Sumatera. Dia harus ada di sana, Bung. Dia di sana paling awal, dia di sana bertanggung jawab, dan dia di sana akan paling akhir. Kira-kira macam gitu. Di sana menjadi panglima. Apa yang dikerjakan oleh BNPB, Bung? Melakukan mobilisasi sumber daya manusia, human resources, dan sumber daya materi, termasuk keuangan. Sumber daya materi termasuk keuangan. Nah, kalau BNPB ada di sana, menjadi panglima betul-betul. Beliaulah, pimpinan itulah yang melakukan mobilisasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu dari mana itu, Bung? Oh ya, dari Pemda. Di berbagai daerah, khususnya daerah-daerah di dekat-dekat di wilayah Sumatera, ya dimohonlah bupatinya hadir, bupatinya turut bertanggung jawab, gubernur mereka bertanggung jawab, syukur pula gubernur dari provinsi-provinsi yang lain lagi di seluruh tanah air. Siapa yang memiliki komitmen, tolong mari bertanggung jawab ke sini, karena siapa tahu daerah Anda suatu saat juga kena banjir, dan kawan-kawan kita, saudara-saudara dari Sumatera, maksudnya dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, suatu saat akan ganti menolong. Sumber daya manusia, orang-orang dari kabupaten-kabupaten, dari provinsi-provinsi, orang-orang dari universitas digerakkan untuk hadir di sana, tokoh-tokohnya. Orang-orang merdeka, kaum relawan, ya relawan, kalau ada yang mau hadirkan di sana. Dan kemudian PMI, Bung, PMI dan kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan pengobatan, dunia kedokteran. Ya, dokter apa saja di berbagai daerah digerakkan untuk secara serempak datang ke Sumatera. Begitu ke wilayah 3 provinsi yang kena banjir. Dan jangan lupa, Bung, yang namanya dunia usaha. Ini pikiran Bung Ganjar. Dunia usaha digerakkan. Ayo, gerak. Semuanya datang ke sana, menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan duit, menyumbangkan kebutuhan materi lah, alat-alat berat apa saja yang bisa. Itu yang namanya mobilisasi sumber daya keuangan dan sumber daya materi lainnya. 2 unsur, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya materi, semuanya serempak di sana. Itu pikiran Bung Ganjar. Itu keren, Bung. Keren sekali, mengejutkan. Karena sepanjang urusan mengenai penanggulangan bencana yang kita lakukan ini belum ada orang yang ngomongkan si tugasnya BNPB macam gini, ini belum ada.
belum ada. Lalu apa yang disampaikan lagi oleh Bung Ganjar? Menteri Bung, menteri-menteri teknis. Menteri-menteri teknis melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi bukan celingak-celinguk ngomong, foto, manggul beras kayak si Julhas, tugas Julhas melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, membangun desa-desa yang hilang. Siapa yang berpikir begini kecuali Bung Ganjar dan kecuali orang yang basis partainya memikirkan kalangan marhain. Begini Bung, siapa Bung yang ngomong ini? Bung Ganjar. Jadi rehabilitasi, urusan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sekali lagi melibatkan dunia usaha. Barangkali Bung Ganjar memang tidak menyebut, dan ini saya yang menyebutkan, dunia usaha yang selama ini sudah kaya raya dari pengerukan tambang, kaya raya dari pembabatan hutan, kasih mereka kewajiban membangun kembali macam-macam desa-desa yang hilang. Desa-desa yang hilang yang dibangun kembali itu, ya ada jalan, ada jembatan, ada masjid, ada kebutuhan sosial. Tapi yang tidak boleh lupa itu rumah penduduk. Bangun kembali dan desa itu tumbuh kembali ada seperti dulu. Bung, begini namanya menteri teknis melakukan itu. Lalu Bung, ada satu lagi. Ini Bung Ganjar menyampaikan supaya presiden dan wakil presiden itu bergantian ngantor. Ya di Aceh. Ngantor di Aceh lah. Kalau orang BNPB saja dipaku di sana, disuruh tinggal di sana, masa presiden keluyuran? Nggak bisa. Tapi ya begitu yang terjadi. Ya sudahlah, kita sudah tahu apa yang terjadi. Namun Bung Ganjar memesankan presiden dan wakil presiden itu ngantor di Aceh secara bergantian. Kemudian ngantor di Sumatera Utara secara bergantian. Kemudian ke Sumatera Barat bergantian pula. Namun gini Bung, begini. Kalau wakil presiden itu diajak ngantor di sana, Bung, kemampuan teknis dia itu apa? Kapasitas dia berpikir tentang bencana, kapasitas dia berpikir tentang rehabilitasi dan rekonstruksi, itu utaknya sampai di mana kalau wapres? Memang sampai, akal budinya sampai di situ? Kagak Bung. Namun dia wajib, meskipun di sana akan pelonga-pelonga atau apa, dia harus menunjukkan tanggung jawab itu. Tapi sekali lagi, kita hanya akan mendapat potret dari seorang wakil presiden yang tidak relevan. Datang di rumah rakyat, yang terkena bencana cuma celingak-celinguk Bung, kayak entung ya. Entung itu ulat yang bertapa untuk menjadi kupu, dan periode dari ulat ke kupu itu ada namanya entung. Itu ya cuma bergerak begini, entung endi lor endi kidul, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Ya kayak wapres, nggak tahu Bung posisi macam itu. Tapi lupakan, wapres tidak mampu, itu perkara politik yang lain. Namun sekali lagi Bung, potret pemikiran alternatif yang disampaikan Bung Ganjar, siapa yang bisa menafikan betapa pentingnya, betapa urgennya terobosan. Kalau pikiran itu yang dilakukan di Aceh Bung, dan di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, niscaya orang di sana meskipun itu tidak segera mengatasi
keseluruhan masalah, namun ada satu wilayah yang memang perlahan-lahan ditangani dengan cara-cara penuh tanggung jawab dan sistematis, dan itu Menteri Sosial. Menteri Sosial itu di sana tempatnya mengordinasi dan memobilisasi sumber daya material maupun sumber daya keuangan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira saya berbahagia dalam urusan memikirkan Sumatera yang banjir. Saya ketemu Bung Ganjar dan melalui mulut saya menyampaikan gagasan-gagasannya yang merupakan terobosan alternatif. Bung, saya kira salam dari TV Anak Bangsa.